Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joni Nugraha dengan NIM 211FI030014. Di sini atau dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, serta persendian. Sementara itu, kita juga akan melakukan pemeriksaan pada integumen yang terdiri dari pemeriksaan kulit, rambut, kuku, serta tekniknya yang dilakukan yaitu inspeksi dan palpasi. Sistem ini berfungsi memberikan proteksi eksternal bagi tubuh, membantu dalam proses pengaturan suhu tubuh, serta sebagai sensor nyeri dan indera peraba. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Saya perawat aja yang bertugas pada pukul 7 sampai pukul 2 siang. Mohon maaf sebelumnya, dan Bapak siapa? Alam, Pak Alam. Bagaimana kabarnya, Pak? kurangnya badan. Oh iya, Bapak sesuai pada jadwal di sini hari ini Bapak akan melakukan pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal, di mana di sini akan dilakukan pemeriksaan pada area otot, tulang, sendi, dan juga ada pemeriksaan integumen akan memeriksa kulit, rambut, serta kuku Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya saya akan persiapkan diri terlebih dulu ya Pak. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan artikulasi kokse. Di sini kita meminta pasien untuk berdiri. Yang pertama kita akan melakukan teknik inspeksi, yaitu mengamati. Di sini kita mengamati pada area pelvis pasien atau di bagian bawah. Di sini kita lihat apakah terdapat pelvic tilting ataukah tidak. Bisa kita lihat juga, Bapak bisa berdiri dengan tegak. Bisa. Oke. Tidak terdapat keanehan ataupun gangguan pada area pelviknya. Selanjutnya kita juga akan menilai atau melihat pada bagian atrofi, pada area otot paha. Apakah terdapat atrofi ataukah tidak? Apakah terasa sakit di area bagian paha? Tidak. Oke. Berarti tidak ada tanda atrofi pada otot paha. Selanjutnya juga kita akan melihat apakah terdapat tanda flexion kontraktur pada area hip. Hip itu area pada bagian paha atas yang mendekati dengan area pelvis, yang nyambung dengan pelvis. Apakah terdapat miring ataupun gangguan? Sini juga nampak lurus pasien berdiri dengan tegak. Oke, selanjutnya Bapak bisa menghadap ke belakang. Selanjutnya kita amati bagian belakang pasien. Maaf Bapak, bagian belakangnya kita lihat pada area lumbar spine. Lumbar spine itu area tulang bagian bawah yang mendekati ke tulang ekor. Kita lihat apakah ada keanehan pada ataupun gangguan seperti gangguan tulang yaitu skoliosis, kyphosis ataupun lordosis. Di sini pasien berdiri dengan tegak, tidak terdapat gangguan pada area tulangnya atau lumbar spine-nya. Lalu kita juga memeriksa apakah terdapat atrofi pada otot gluteal. Otot gluteal itu otot pada daerah panggul ataupun bokong pasien. Di sini juga tidak terlihat tidak terdapat goresan luka dan tidak ada gangguan juga. Selanjutnya, Bapak bisa berbalik ke samping. Nah, kita lihat juga pada area sampingnya, kita lihat apakah terdapat flexion kontraktur. Jika terdapat flexion kontraktur, biasanya disertai dengan peningkatan lumbar lordosis. Setelah itu, kita juga akan mengamati pada area hip. Bapak bisa menghadap ke saya lagi ke depan. Pada area hipnya, apakah terdapat bekas luka ataupun bekas operasi sebelumnya. Dan juga kita bisa menanyakan langsung apakah terdapat sakit pada area hip pasien. Apakah terdapat area sakit di bagian perut bagian bawah hingga bokong belakang? Tidak. Berarti pasien dalam keadaan normal. Setelah itu, kita juga akan melihat keadaan kulitnya, apakah kita akan mengamati warnanya. Setelah itu, apakah terdapat goresan luka ataupun yang lainnya. Di sini warna kulit pasien keduanya tampak normal, tidak ada perbedaan ataupun tidak terdapat gangguan. Bapak, sekarang kita masuk ke tahap palpasi atau teknik tekan. Kita akan melihat range of motion
Bapak bisa menjulurkan tangannya seperti ini. Oke, ini yang aktif ya, yaitu yang aktif itu yang dilakukan sendiri atau mandiri oleh pasien. Bapak bisa regangkan jarinya seperti ini, lalu dekatkan kembali. Oke, diulang lagi. Oke, bagus. Sekarang bisa seperti yang bersalaman seperti ini. Seperti ini Pak, lurus ke depan. Lalu bisa ke bawahkan jari jempolnya seperti ini. Oke. Lalu dekatkan, mohon sedikit. Nah, bisa didekatkan seperti ini. Oke, diulang. Oke. Lalu seperti ini Pak. Pak bisa ikuti seperti saya ke atas. Oke. Baik. Dan juga putar seperti ini. Oke, layout motionnya ternyata pasien bagus ya atau baik. Setelah itu kita juga akan pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan Thomasine. Oh, bisa berbaring ya Pak? Oke, mohon maaf Pak. Pemeriksaan Thomasine itu dengan memfleksikan atau mengangkat salah satu kaki pasien sampai ke area dada. Oke, mohon maaf Pak, relax ya Pak. Oke. Sakit Pak? Enggak. Oke. Jika terdapat keanehan saat kita tarik sampai ke area dada, kaki yang sebelahnya lagi akan terangkat sedikit, jadi seperti yang akan mengikuti terangkat. Oke, kita masuk ke pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan artikulasi humerik. Di sini kita meminta pasien untuk duduk. Yang pertama kita inspeksi, kita akan melihat dengan cara membandingkan bahu kanan dan kiri pasien, apakah terdapat perubahan warna ataupun terdapat goresan muka ataupun terdapat ketidaksimetrisan antara bahu kanan dan kiri pasien. Bisa kita lihat juga di sini bahu pasien tampak normal. Lalu kita ke palpasi. Di sini kita akan melakukan teknik tekan pada area lateral clavicula di sebelah sini. Nah, di area tulang yang melintang seperti ini kita tekan. Sakit tidak Pak? Tidak. Oke, di sini juga terasa normal, tidak terdapat ketidaksimetrisan. Selanjutnya kita juga akan memeriksa akromionnya, yaitu tulang terluar. Sakit Pak? Tidak. Oke. Tidak terdapat ketidaksimetrisan juga, menandakan normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus, yaitu tanda Impingement. Impingement sendiri, kita meminta pasien untuk mengangkat sebelah tangannya. Bapak bisa mengangkat tangannya lurus ke depan. Oke. Sekarang ke atas Pak. Maksimal. Apakah terasa sakit? Tidak. Tidak. Selanjutnya melakukan tes apprehension, yaitu kita meminta pasien untuk Bapak bisa mengikuti seperti tangan saya, seperti ini, ke samping. Oke. Bisa putar Pak, seperti ini. Oke. Apakah sakit Pak? Oke. Selanjutnya ke tes jerk. Tes jerk ini kita meminta pasien untuk membentuk tangan fleksi 90 derajat seperti ini Pak. Oke, lalu tarik ke dalam. Apakah terasa sakit? Tidak. Oke, ulangi Pak secara mandiri. Oke, tidak sakit. Kita masuk ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan artikulasi kubiti. Kita akan masuk ke inspeksi seperti biasa. Kita bandingkan siku kiri dan kanan pasien. Oke, bisa kita lihat di sini tidak terdapat goresan muka ataupun perubahan warna yang tidak normal. Ini menandakan sikut pasien masih normal. Nah, setelah inspeksi kita masuk ke palpasi. Di sini kita akan melakukan teknik tekan pada area epicondylus pada area atas di sini, di atas siku pasien. Apakah ada sakit Pak? Tidak. Nah, dan jangan lupa untuk memeriksa pada area olecranon juga. Olecranon itu pada bagian dekat siku, pada bagian depan sedikit. Terasa sakit Pak? Tidak. Oke, satu lagi. Oke. Nah, selanjutnya juga kita akan melakukan pemeriksaan khusus, yaitu tennis elbow. Tennis elbow ini kita akan
meminta pasien untuk menjulurkan tangannya ke depan. Oke, Bapak. Apakah terasa sakit, Pak? Iya. Ya, oh ya. Oke. Dan juga teknik di sebelah sini, sakit, Pak? Tidak. Oke. Dan juga yang kedua yaitu golfer's elbow. Tes golfer's elbow ini sebelah samping. Sakit, Pak? Tidak. Sakit. Oke. Nah, yang keempat kita masuk ke pemeriksaan artikulasi genu. Kita akan memeriksa pada area lutut pasien. Seperti biasa, inspeksi. Apakah kita lihat apakah terdapat keanehan ataupun gangguan pada area lutut pasien. Mohon maaf, Bapak, saya buka Iya. pada area kakinya. Kita lihat di sini tidak terdapat luka ataupun bekas operasi. Di sini juga tampak normal, bagus ya. Selanjutnya kita juga akan melakukan tes Rahman. Oke, Bapak, mohon maaf, saya angkat kakinya. Sakit, Pak? Tidak. Nah, lalu kita juga akan melakukan pemeriksaan meniskus atau tes meniskus. Oke, mohon maaf, Bapak, saya angkat. Sakit, Pak? Tidak. Sakit, Pak? Tidak. Oke, kita masuk ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan kelima, yaitu pemeriksaan integumen. Sini kita meminta pasien untuk duduk. Yang pertama kita akan mengamati warna kulit pasien pada area kedua tangannya, pada area kaki juga. Kita kaji apakah terdapat lesi ataukah terdapat edema. Oke, bisa kita lihat kulit pasien tampak normal dengan warnanya sawo matang. Lalu kita juga akan melakukan tarik ataupun cubit ya untuk mengetahui turgor pada kulit pasien. Normalnya kembali itu kurang dari 2 detik. Mohon maaf, Bapak, saya cubit sedikit. Sedikit, Pak? Ya, karena dicubit ya, Pak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area rambut pasien. Kita akan inspeksi apakah penyebaran rambutnya normal, pola pertumbuhan rambutnya juga normal ataukah tidak. Kita lihat di sini rambut pasien tipikalnya yaitu keriting ya, Pak, atau apa? Iya. Oh iya, keriting ya, Pak. Agak ikal gitu ya, Pak. Iya. Oke, selanjutnya juga kita akan memeriksa apakah terdapat kebersihannya. Maaf ya, Pak, saya pegang sedikit. Apakah terdapat kutu ataupun ketombe pada area kulit kepalanya. Setelah itu kita juga akan memperhatikan konsistensi rambut. Agak keras ya, Pak, tekstur rambutnya. Oke. Setelah pemeriksaan rambut, kita masuk ke pemeriksaan kuku. Mohon maaf, Pak, kita akan melihat dan mengamati bentuk jari pasien. Amati warnanya. Oke. Bersih ya, Pak, kukunya. Terakhir potong kuku kapan ya, Pak? Minggu lalu. Oh, minggu lalu. Tapi masih bersih ya, Pak? Nah, setelah itu kita akan coba mencubit pada area ujung kuku pasien. Lemahnya kurang dari 2 detik ya. Sedikit, Pak? Iya. Oke, dan yang terakhir kita akan melakukan pengukuran terhadap kaki pasien ya. Kita akan menilai apakah panjang dari kedua kaki pasien ini sama atau tidak. Baik, Bapak, mohon maaf ya, Pak. Kita ukur dari pangkal atas kaki pasien sampai bawah. Berapa? Di 90 cm, sebelahnya lagi. Jadi sama. Lalu kita juga akan mengukur dari area pusar ya. Maaf, Pak, sebelah sini apa pusarnya? Di sini. Iya. 97. Oke.
Bapak, seluruh pemeriksaan telah selesai ya Pak. Bapak bisa berbaring kembali. Oke. Oke. Semoga Bapak akan sembuh ya. Nanti Bapak jika ada perlu kepada saya bisa tekan tombol sebelah sini. Nanti saya atau rekan saya bisa datang ke sini untuk melihat keadaan Bapak ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, setelah pemeriksaan selesai dan jangan lupa untuk membuka handphone kembali dan mencuci tangan serta jangan lupa yaitu mencatat semua tindakan yang telah kita lakukan kepada pasien. Saya Manajer Graha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.